Ya, kamu malah curang. Gitu, dikasih makan malah diambil. Ya, sini makanya di glove. Makanya di glove. Makanya di glove. Nggak mau. Makanya di glove sini. Saya bukan makanan. Saya bukan makanan kamu. Ya ampun. Sadar mereka pun berani loh ngelawan ular berbisa yang ada di Afrika. Bahkan ular derik sekalipun mereka berani lawan dan bunuh. Hingga akhirnya menjadi santapan mereka rame-rame. Udah bersih nih, Mang. Tinggal yang ini ya. Oke. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini Panji masih di Lembang Park and Zoo dan kita lagi bersihin alas untuk kandangnya elang. Jadi di sini Panji temenin sama Mang Ibo, di mana dia adalah seorang kiper hewan di sini, yaitu burung elang di sini dilatih dan dirawat sama Mang Ibo juga. Ada sekitar 25 ekoran gitu burung predator di sini yang harus dirawat setiap harinya dengan baik. Karena adanya pandemi Covid membuat aktivitas orang yang ada di kandang ini juga tidak boleh banyak. Jadi saya putuskan untuk saya menjadi kiper sehari di sini untuk bantu teman-teman kiper mengerjakan pekerjaannya biar mereka semangat. Dan nih, Mang. Oke. Habis ini kita ngapain nih, Mang? Kita ngasih makan ini aja, alap-alap jambul. Alap-alap jambul? Iya. Oh, alap-alap CG ya? Iya. Crested Ghost Hawk? Iya. Oke, kita ngasih makan alap-alap. Abis ini ada alap-alap jambul atau burung predator kecil. Sejenis elang sebetulnya, tapi bukan elang. Kita mengenal predator dulu hari ini. Yang ini, Mang? Iya, yang itu. BWK ya, elang alap-alap tikus, sorry bukan elang, dia jenis alap-alap. Bedanya elang sama alap-alap apa sih, Mang, sebenarnya, Mang? Kalau alap-alap size-nya lebih kecil dari elang. Lebih kecil dari elang. Kalau elang size-nya agak di atas alap-alap 2 kalinya. Tapi mirip banget sama elang ya? Iya, sama-sama predator. Ini kalau nggak salahnya habitatnya Sumatera sama Kalimantan. Soalnya Panji belum pernah lihat di alam, dia ada di Jawa. Kebanyakan di Sumatera. Nah ini kita akan... Aduh! Santai, Beb! Santai, Beb! Aduh, ternyata cakarannya BWK sakit juga ya, padahal... cakarnya nggak seberapa besar kayak cakar CG atau elang. Tapi barusan nancep lu kena sarung tangan ini. Oh, udah tebel ini. Hai, Beb! Slow, Beb! Slow, iya. Slow, santai. Santuy. Jadi layaknya predator yang hidup di alam, burung seperti ini biasanya memangsa dengan menggunakan cakarnya dan juga paruhnya. Ini biasanya dikasih makan sehari berapa kali sih, Mang Ibo? Sehari sekali cukup dia ya? Siang doang kayak gini? Kalau sore nggak dikasih apa gitu? Berarti cuma takarnya cuma 1 doang ya? Oke. Sebagai burung predator yang memang aktif di siang hari, burung ini pun merupakan pembasmi hama tikus alami yang seharusnya kelestariannya harus dijaga ya Pak ya. Nah di alam biasanya mereka hidup soliter, tidak berkelompok, dan biasanya mereka menghuni areal pohon-pohon di dataran rendah, jadi pohon-pohon yang nggak terlalu tinggi. Beda lagi sama beberapa jenis alap-alap lain yang memang sejatinya mereka tipenya hunting bukan soaring. Jadi ada tipe berburu elang tuh ada yang soar ya Pak ya, dia mengintai dari langit, muter-muter sambil terbang. Ada juga yang memang mengintai dari pepohonan. Pak, kita habis ini ngapain lagi nih Pak? Kita mungkin ngasih makan WBSE. WBSE tuh elang yang besar, yang hidupnya di laut Pak. Oke, ini kita taruh di sini dulu ya. Ayo, kamu pindah dulu. Udah pindah yuk. Ya.
Udah, ya, pegang. Tuh, dipegangin, pinter ya. Yuk, Pak, yuk. Ngasih makan WBSE nih. Iya. Masa saya pakai sarung tangan ini, Pak? Bisa habis tangan saya, Pak. Pakai ini aja ya, saya bantuin, Pak. Bener, Pak, ngasih makannya, Pak. Ini ya WBSE-nya. Nah, lihat nih. Ini panji ada di antara elang-elang besar, berbeda sama elang yang barusan kita interaksiin sebelumnya, yang kecil atau alap-alap itu. Nah, sekarang kita sama yang giant, yang rentang sayapnya bisa sampai 1,5 meter ya, Pak. Udah lebih malah ya, 2 meteran malah. Nah, ini adalah WBSE, elang laut besar, di mana mereka memiliki tubuh yang memang luar biasa besar sekali, tuh lihat. Nah, ini masih juvenil akhir, di mana nanti ketika dia ngurakin bulunya, yang terakhir itu ntar warnanya jadi kayak yang di ujung tuh, palanya putih, badannya coklat, palanya putih. Kalau masih muda dia warnanya coklat. Ayo, kamu mau nggak? Lele. Nih. Hei. Takut. Hei. Ya, kamu malah curang. Gitu, dikasih makan malah diambil. Ya, sini makanya di glove. Makanya di glove. Nggak mau. Makanya di glove sini. Ayo. Ini daging segar ini. Daging segar. Elang laut umumnya biasanya hidup di laut dan mereka adalah penjelajah lautan yang luar biasa. Nah, sarang-sarang mereka biasanya ditemukan di pulau-pulau di sekitaran area laut. Nah, rentang sayapnya bisa mencapai 2 meter dengan besar, itu hampir sama dengan elang emas yang dari Amerika, tapi memang besaran elang emas. Nah, ini masih bisa lebih besar lagi tubuhnya, dan biasanya untuk yang giant size, itu bisa sampai besar banget teman-teman untuk WBSE ini. Dan elang ini termasuk hewan yang dilindungi, dan kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman semua tentang elang dilindungi atau tidak, semua jenis burung elang, mau itu alap-alap atau itu elang besar, semuanya sudah masuk dalam kategori hewan dilindungi di Indonesia. Nah, sedangkan beberapa burung hantu ada yang belum dilindungi dan beberapa sudah dilindungi juga, hampir mirip seperti elang-elang ini. Nah, jadi buat teman-teman yang kepikiran buat piara elang, sebaiknya urungkan niatnya, karena ingat, barang siapa yang memelihara hewan dilindungi dan itu ilegal, dengan kalian memelihara, kemudian kalian membunuh, kemudian kalian merusak habitatnya ya, itu kalian bisa terancam hukuman 5 tahun penjara dengan denda maksimal 100 juta rupiah. Dan itu sudah tercantum di Undang-Undang tahun 90 tentang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi. Aduh, Pak. Kayaknya nggak pada kenal deh elang di sini. Urusan ngasih makan mah kayaknya sama Bapak aja ya. Iya, Paknya tadi kan udah bersihin itu tuh, bantuin bersihin karpet. Paknya mau bantuin teman-teman yang lain. Boleh. Mereka kayaknya pada butuh bantuan saya juga. Ini leleknya, Pak. Sama sarung tangan kulitnya. Bapak aja ya yang ngasih makannya. Udah nggak ada tugas lain yang harus dibersihin, Pak? Belum. Belum ya? Ya udah kalau gitu. Bapak makasih ya. Iya, sama-sama. Sehat-sehat. Oke deh teman-teman, kita harus gerak dan pindah ke kandang lain. Kita lihat teman-teman kiper lain membutuhkan panji atau enggak. Kalau mereka membutuhkan panji, ya, kalau mereka membutuhkan panji, panji akan bantu sebisa panji. Nah, ini panji ngasih makan. Kayaknya elang-elang di sini belum terlalu ramah sama saya, dan sekarang saya harus pergi untuk mencari teman-teman kiper lain yang mungkin bisa saya bantu. Yuk. Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Pak, Pak. Saya bukan makanan kamu. Ya ampun. Bang Panji, ini ayamnya. Oh udah sih. Ini, oh iya bisa nih. Udah, gimana? Yuk langsung. Oke. Oke teman-teman, kita langsung aja. Kita bantuin si akangnya untuk bersihin kandang ini. Ada buaya gede banget, 3 meteran apa 4 meteran ya? Gede ya? Yuk.
Jadi strateginya gimana biasanya? Buayanya kita pancing dulu ke sini. Oh iya, Nanti- sini. Ya. Antar di Nanti sini. saya Ya udah. bersihin ini. Tadi ngurusin ini ya. Ya. Ayo makan. Oke, ini untuk ukuran porosus sepertinya jantan. Kalau saya analisa dari visualnya, dari postur tubuhnya, ini jantan. Dan apa yang Panji lakukan bukan hal yang harus kalian contoh dimanapun, karena saya sangat mengerti karakteristik dari seekor buaya, mau itu besar atau kecil. Jadi untuk melakukan hal seperti ini di dalam kandang buaya bukanlah hal yang bisa kalian tiru di manapun, karena sangat berbahaya ya teman-teman. Dah, saya bersihin kandang kamu dulu ya. Kamu makan bulat-bulat? Hah? Ayam segitu dimakan bulat-bulat? Ya ampun. Ternyata rahang buaya tuh bisa menelan mangsa yang ukurannya 2 kali lipatan dari ukuran kepalanya. Gimana tadi ayam yang dikasihin itu gede. Ayam yang sekitar 4-5 kiloan beratnya. Dan dia makan telan bulat-bulat. Masuk! Gokil kamu ya. Wah, dah kamu diam ya. Habis makan kamu jangan ini. Ada air nggak? Boleh. Pinjam itunya. Kita kasih dia minum. Karena buaya tuh biasanya habis makan dia pasti minum. Oke, kita kasih dia minum karena dia kayaknya keselak nih. Ya, nih. Minum dulu. Ya, minum. Stop. Kamu gigit saya nggak CS lagi kamu sama saya ya. Ayo, minum. Enaknya. Yuk, minum yang banyak. Ya, minum. Oke, hebat. Minum. Sok, yang banyak minumnya. Sok, bersihin giginya. Bersihin giginya. Buka. Buka. Hebat. Dah? Udah belum? Udah, diam sini ya. Jangan pindah-pindah dulu. Udah ya. Dah. Sip. Dah. Biar ntar yang ngedorong ke sana biar aman saya lah. Nggak apa-apa. Boleh. Sok, biar aman. Itu kan pembuangannya sana ya? Ya. Oke. Sip. Apa kamu? Diam. Saya bukan makanan. Saya bukan makanan kamu. Ya ampun. Nakal banget sih. Apa sih? Enggak ah. Apa sih? Mau makan masih? Mau makan? Mau kemana sih? Hei, diam dulu. Mau makan? Hah? Malah ke sini. Tapi bagus. Saya bisa di sana karena kamu di sini. Hehehe. Oke, kita pindah ke sini, teman-teman. Mana pembuangannya? Hah? Apa bahayanya? Sepertinya setelah ini Panji memang harus freelance job di kebun binatang ini, teman-teman, untuk membantu teman saya ini membersihkan kandang buaya. Soalnya emang rese ini buaya nih, kandang ini bersihin dia nggak mau diem, bolak-balik mulu sangka kita makanan. Ya. Ini buaya segede gini emang kandangnya cuma segini doang. Ini buat kandang sementaranya. Nanti kandang kita sementara. kandangnya di sana. Oh, itu yang gede? Ya. Wih, lebih luas ya. Kolamnya lebih dalam. Ya. Ya, makanya saya lihat ini udah luas sih sebenarnya. Cuma kolamnya Kecil. kasihan. Iya. Oh, itu yang lebih dalam itu, yang nanti di ujung sana. Ya. Saya lagi cinta banget nih sama dia nih. Namanya siapa Ya. sih kan? Saya kasih nama ini aja. Apa ya? Kalau kasih nama Panji, jangan.
Ini nama apa ya? Panjul aja ya? Iya, boleh. Panji ular gitu. Iya. Dah. Jadi namanya setuju ya teman-teman? Jadi Panjul, jangan nakal ya. Nanti saya bantuin kamu pindah ke sana ya. Tenang aja. Wah, saya jagain di sini. Ini protek. Kalau dia rese, datang ke sini, saya lindungi dia. Tenang nggak? Saya protek Kak. Kamu diam kamu ya. Kamu juga kamu macam-macam kamu ya. Kamu macam-macam kamu ya. Gak boleh macam-macam kamu ya. Ayo buka mulutnya buka. Buka mulutnya buka. Buka mulutnya buka. Buka. Giginya bersih bagus. Ketika kita sayang sama satu hewan dan ketika kita punya rasa ikhlas yang emang luar biasa untuk seekor hewan itu sendiri, mereka tidak mengerti apa yang kita ucapkan, tapi mereka bisa mengerti apa yang kita rasakan, teman-teman. Tapi bukan berarti ketika kalian melihat saya berinteraksi dengan mereka, kalian pun meniru untuk kalian mentang-mentang, oh gue sayang nih kayak Panji ke hewan, terus kalian deketin buaya kayak gini, ya kelar lah. Harus ada caranya dan aturannya juga. Jadi setiap hal yang saya lakukan, setiap tindakan yang saya lakukan tentu ada banyak perhitungannya, banyak ilmu pengetahuannya, dan banyak juga kayak semacam teknik lah untuk saya gunakan agar bisa mendekati seekor hewan liar yang memang setiap karakter atau setiap serangan tidak pernah bisa ditebak. Ya, udah Kang. Ini airnya udah surut. Hah? Kita isi air dulu. Oke. Baru beres. Terus sampai ujung kita buang aja. Ya, boleh. Yuk, bareng-bareng saya bantu. Oke, teman Panji. Akhirnya tugas berat ini sudah kita rampungin berdua. Beres, kolamnya udah bersih lagi, buayanya udah nyaman, kita kasih makan juga tadi, dan kita nggak sakitin. Dan kita nggak ganggu, karena posisinya emang kita harus bersihin kandangnya, ya. Jadi sekarang Panji mau buang sampah, itu sampah-sampah yang daun-daun itu mau kita buang keluar. Oke, dadah, ganteng. Laki ya? Iya. Nah, laki kan, bener. Kadang mereka pun berani loh ngelawan ular berbisa yang ada di Afrika. Bahkan ular derik sekalipun mereka berani lawan dan bunuh hingga akhirnya menjadi santapan mereka rame-rame. Ini kerennya adalah ketika mereka tersengat oleh serangga beracun atau ular berbisa, tubuh mereka ini seakan kebal dari gigitannya ya Ayah. Paling pingsan terus hidup lagi. Oke. Apaan tuh, Ak? Ini pakan buat mirket, Kang. Oh, aduh. Ini mau ngasih makan mirket? Ya, betul. Tadinya saya padahal mau bersih-bersih nih, baru beres. Bantuin itu. Siapa tuh namanya yang buaya? Upi. Upi, kasihan bersihin kandang buaya sendirian, takut katanya. Mau seperti kotor-kotoran. Aduh, teman-teman, tadinya Panji mau bersih-bersih terus istirahat. Karena udah sore juga nih. Tapi ini kayaknya seru nih ngasih makan merket. Kalian tahu berkat nggak? Nggak tahu kan? Kalau nggak tahu, mendingan sekarang kita langsung cari tahu apa itu merket. Ikutan ya? Oke, Boleh nggak? siap. Yuk, di mana ngasih makannya? Ayo. Masuk, Kak. Yuk, sob. Oke, sini kali ya. Mau ngasih makan di mana? Di sini? Biasanya Oh, di sini ya. Iya. Oke. Nah, sekarang Panji udah ada di dalam kandang merket dan ternyata makanannya adalah ulat dan jagung. Ini dikasih juga sayuran ya. Ulatnya ulat Jerman sama ulat Hongkong. Dicampur. Tapi kalau di alam memang mereka predator ya? Predator, Kang. Oh, ya teman-teman, setahu Panji merket ini asal dari Afrika. Ya kan, Kak? Betul. Dari Afrika dan mereka berkoloni dan mereka itu ada pemimpinnya, sama seperti serigala ya. Jadi kalau yang ini pemimpinnya yang mana nih? Pemimpinnya yang ini nih. Oh, yang ini yang kecil ini malah. Nah, merket ini hewannya sangat cerdas dan pintar, di mana mereka saking sukanya sama serangga, mereka itu di alam habitatnya sana itu suka berburu kalajengking berbisa. Nah, selain kalajengking, kadang mereka pun berani loh ngelawan ular berbisa yang ada di Afrika. Bahkan ular derik sekalipun mereka berani lawan dan bunuh
hingga akhirnya menjadi santapan mereka rame-rame. Ini kerennya adalah ketika mereka tersengat oleh serangga beracun atau ular berbisa, tubuh mereka ini seakan kebal dari gigitannya ya ayah. Paling pingsan terus hidup lagi. Ini keren banget, lucu banget, dan kalau selewat kayak rakun mukanya, tapi kecil gitu kan. Kalau rakun kan gede, terus ada kayak apa lebih hitam di matanya. Kalau ini matanya hitam kayak pakai shadow doang. Ini katanya si Aa sih nggak boleh dipegang karena ini galak. Kalau misalkan kita pegang lagi makan, dia bisa balik gigit ya. Dan kalau udah gigit kunci, dia nggak mau lepas ya. Robek, bisa robek karena si rahangnya memang rahang tajam ya. Nah teman-teman, ini merket dari Afrika asalnya, dan perawatannya kalau misalkan di sini dikasih makan berapa kali nih? Kalau untuk di sini dikasih makan itu 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Sore. Pagi sama sore. Jadi rutin dikasih makan sehari 2 kali, pagi sama sore teman Panji, dan posisinya mereka ini adalah hewan yang sangat menjaga koloninya ya. Kalau misalkan satu koloni saya tangkap, itu yang alfanya pasti nyerang Panji langsung. Wah luar biasa banget, seharian udah Panji ada di kebun binatang ini untuk membantu teman-teman atau rekan-rekan zookeeper di sini. Dan ternyata memang alhamdulillah tenaga saya bisa berguna juga buat membantu mereka. Sebetulnya banyak hal yang saya pelajari dalam kegiatan hari ini, luar biasa banget. Panji bisa mendapat pengalaman baru di mana ternyata seorang perawat hewan di kebun binatang tidak hanya harus memberi makan saja dan pergi. Ternyata mereka harus memperhatikan hewan yang mereka rawat dengan tulus hati. Mulai dari membersihkan kandang, melihat kondisi hewan yang dirawatnya ya ayah, hingga sampai mengajak bermain juga ya harusnya ya. Luar biasa banget totalitasnya seorang zookeeper. Dan mungkin kalau misalkan saya tidak melakukan ini, saya tidak akan tahu ya teman-teman ya, termasuk kalian juga. Jadi buat teman-teman, tetap stay at home dan belajar di rumah ya. Jangan pernah ngariung ya, atau bersama-sama gitu, karena itu tidak baik untuk posisi saat ini. Oke, Panji Petualang pamit. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu dukung teman Panji, dan jangan lupa ikuti terus petualangan Panji ke tempat selanjutnya yang lebih seru lagi tentunya. Salam lestari, assalamualaikum, dadah.